Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Dari kita menunggu ya, masih ada teman-teman kalian juga yang belum bisa masuk ya, mungkin terkendala daripada jaringan. Gimana kesehariannya? Apa-apa saja keseharian kalian selama kita tidak bertemu ini? Saya mau tanya dulu Adelia, apa kesehariannya? Apa saja aktivitasnya? Karena pandemi kan, jadi saya lebih banyak meluangkan waktu di rumah seperti membaca buku, mengerjakan tugas. Bagus ya, kelihatannya positif. Coba ini ya, saya sampaikan terlebih dahulu kepada semuanya anak-anak. Ya, jadi dalam pembelajaran via daring ini kita sangat sensitif sekali dengan yang namanya gangguan jaringan, koneksi internet. Ya, itu sangat sensitif sekali. Dan kemudian ya, berkaca dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, kalau misalnya ada yang mengaktifkan audionya atau mic-nya tanpa seizin Bapak, ya, itu akan sangat mengganggu sekali. Akan sangat mengganggu sekali ketika Bapak berbicara, ketika teman-teman kalian itu berbicara, itu akan sangat mengganggu sekali. Jadi Bapak harap ya, hal yang seperti itu tidak terulang kembali ya, semuanya. Anak-anak, apakah paham maksud Bapak? Ya Pak. Oke, kalau sudah paham, bisa kita mulai ya kegiatan belajar kita hari ini. Bisa. Saya. Oke, untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa, kita berdoa dulu berkaromat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan kita dilancarkan sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu Bapak minta salah satu dari kalian, M. Al-Amin ya. M. Al-Amin, apakah bisa mendengar suara Bapak? Iya Pak. Oke, M. Al-Amin tolong dulu dipimpin kegiatan kita pada hari ini, dibuka dengan doa pembuka. Silakan M. Al-Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih M. Al-Amin telah membuka kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dengan doa ya. Kemudian untuk memupuk rasa nasionalisme kita ya, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional ya. Seperti halnya pada minggu kemarin, itu sangat baik sekali saya memutarkan itu videonya ya. Kita semua tidak perlu menyalakan mic-nya biar lebih kondusif lagi, akan tetapi walaupun kita tidak menyalakan mic ya, kita tetap harus bernyanyi menghayati daripada lagu wajib nasional yang Bapak putarkan. Nah, untuk itu tolong ya dipersiapkan semuanya. Apabila nanti sudah Bapak putar ya, Bapak minta semuanya menggenggamkan tangannya ya, kemudian ditaruh di dada sebelah kiri. Kemudian fokus pada lagunya. Oke ya, kita mulai. Tampil ya.
Ya, terima kasih kepada semuanya ya. Terlihat menghayati sekali. Jadi bangun pemudi-pemuda ya lagunya tadi. Nah, kalian ini pemudi dan pemuda harus tetap bersemangat ya dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Sekarang itu harus bersemangat. Ya, kemudian tadi belum Bapak cek ya, Bapak mau memastikan dulu ini apakah semuanya sudah bergabung pada Zoom meeting pada hari ini ya. Bapak mau absen dulu. Coba Adelia ada? Hadir Pak. Oke, Ahmad Musa. Ahmad Musa bisa mendengar suara Bapak? Di sini ada ya. Akunnya ada masuk. Ahmad Musa, saya ulangi lagi. Hadir, Pak. Oke, Aulia Umi. Hadir, Pak. Destia Miftah. Hadir, Pak. Diki. Hadir, Pak. Elsa. Elsa. Elsa bisa mendengar Hadir, suara Bapak? Pak. Oke. Herlina. Herlina. Ya, masuk ya. Imelda. Jumi. Hadir, Pak. Lisa. Hadir, Pak. M. Al-Amin. Hadir Pak. Oke, siapa lagi? Martina. Hadir, Pak. Randy. Randy bisa mendengar suara Bapak? Saya ulangi, Randy bisa mendengar suara Bapak? Hadir, Pak. Oke, masuk ya suaranya. Kemudian Rizky Mulyandi. Hadir, Pak. Rizky Saputra. Hadir, Pak. Isilia. Dan yang terakhir Yesa. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Ya, baiklah anak-anak, seperti biasa untuk memulai kegiatan ini Bapak minta semuanya ya mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kita pada hari ini. Semisalnya HP-nya ya yang baterainya mudah low, tolong itu dipersiapkan charger. Karena jangan sampai ketika kegiatan mengajar kita berlangsung malah handphone kalian habis baterai, itu akan sangat mengganggu nantinya ya. Kemudian untuk lembar kerja sesuai dengan yang sudah Bapak instruksikan di grup WA itu tolong dipersiapkan semuanya. Bagaimana? Apakah sudah siap semuanya anak-anak? Oke, Pak. Oke, sepertinya harus disemangati Sudah, lagi Pak. ya. Kalau Bapak menyebutkan halo, jawabnya apa? Oke, halo, halo. Hai. Hai. Hai, hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, 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 hai. Halo, halo. Oke ya. Minggu lalu ini ya, minggu lalu ada beberapa yang belum dapat kesempatan untuk bermain ice breaking 120. Untuk itu saya kasih kesempatan dulu ya, saya berikan kesempatan Yesa dengan Martina. Yesa bisa mendengar suara Bapak? Iya, Pak. Martina bisa mendengar suara Bapak? Martina bisa mendengar suara Bapak? Halo. Oke, Martina sepertinya terkendala jaringan ya. Untuk itu Yesa kita pasangkan saja dengan Imelda Rani mungkin. Iya, Pak. Oke, sekarang Yesa dengan Imelda Rani ya. Imelda Rani minggu lalu ini sangat jago sekali bermain 120. Nah, sekarang kita kasih lawan yang mudah-mudahan sepertinya jago juga, Yesa. Ya, silakan kita mulai dari Yesa angka 1. 2, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
12, 13, 15, 17, 18, 20. Oke ya, ternyata ya lawan daripada Emil Darani kali ini lebih jago ya. Oke, nanti yang belum memiliki kesempatan bermain 120 nanti mungkin di akhir kegiatan kalau masih ada waktu kita sempatkan juga untuk bermain 120. Namun sebelum itu ini Bapak kenalkan satu lagi permainan ya. Permainan ini akan kita laksanakan juga dalam selama proses belajar mengajar kita pada hari ini. Jadi nama permainannya Bapak berikan nama tepuk warna. Nah, bagaimana aturannya? Jadi ketika Bapak menyebutkan warna merah, maka secara spontan kalian harus menyalakan mic itu kemudian bertepuk 1 kali. Apabila merah, gitu ya. Dan apabila Bapak menyebutkan warna kuning, maka tepuknya 2 kali. Apabila Bapak menyebutkan berwarna hijau, berarti tepuknya 3 kali. Apabila disebutkan merah, kuning, hijau, berarti digabung ya. Seperti itu. Kemudian apabila ada warna hitam, berarti tidak tepuk. Paham ya? Sekarang kita coba dulu semuanya ya. Semuanya silakan dinyalakan mic-nya. Silakan dinyalakan mic-nya. Yang posisinya berdekatan tolong ya. Oke, mic-nya silakan dinyalakan. Rizky Saputra silakan dinyalakan mic-nya. Desa, nyalakan mic-nya. Priawi silakan dinyalakan mic-nya. Oke ya, kita mulai dulu gamenya, game tepuk warna tadi. Siap semuanya, Rizky Saputra, Yesa, M.A. Amin silakan mic dinyalakan. Semuanya ya, semuanya dinyalakan mic-nya. Yang belum menyala mic-nya tolong dinyalakan. Rizky Saputra, M.A. Amin belum menyala. Oke ya. Kita mulai. Merah. Kuning. Hijau. Hijau. Merah. Merah, kuning, hijau. Oke, tepuk tangan semua. Sama kegiatan belajar mengajar kita. Apabila Bapak menyebut kata daripada beberapa warna itu ada merah, ya, kemudian kuning, hijau, ya, dan hitam, maka kalian harus ada responnya. Itu sebagai bukti bahwa kalian masih berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Apakah paham semuanya anak-anak yang Bapak maksud? Oke ya, paham ya. Semuanya dimatikan dulu mic-nya. Tidak ada yang menyalakan mic sekarang. Oke. Materi kita pada hari ini adalah atletik lompat jauh ya. Materi kita pada hari ini, Bapak ulangi, atletik lompat jauh. Nah, kaitannya dengan materi kita sebelumnya apa? Adakah yang tahu? Dengan materi sebelumnya? Saya, Pak. Siapa? Lisa. Oh, Lisa. Silakan Lisa. Bagaimana? Apakah kaitannya dengan materi kita sebelumnya, lompat jauh ini? Kegiatan lompat jauh Bagaimana? Halo. ketika kita melakukan kegiatan lompat jauh, kita harus sehat jasmani, rohani, sosial, dan mental. Dan juga kegiatan lompat jauh merupakan salah satu kegiatan yang bersifat positif, yang dengan kata lainnya akan termasuk ke dalam pergaulan sehat. Ya, masuk sekali ya, masuk sekali hubungannya. Jadi yang namanya sehat itu kan banyak ya, ada sehat jasmani, sehat rohani, kemudian sehat sosial, sehat mental ya. Nah, kali ini kita itu belajar tentang sehat jasmaninya. Nah, di mana kegiatan daripada lompat jauh ini adalah salah satu cabang olahraga, bisa juga dimasukkan dalam ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler itu juga masuk kegiatan positif ya, dengan arti kata lain ini juga masuk daripada pergaulan sehat, yaitu ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar kita pada pertemuan sebelumnya.
Kemudian, adakah yang bisa menyebutkan manfaatnya? Yang kira-kira kalau kita memiliki keterampilan lompat jauh ini pada kegiatan kita sehari-hari itu apa manfaatnya? Bagaimana? Adakah yang bisa menyebutkan manfaatnya? Pak, Siapa? Martina. Oh, silakan Martina. manfaatnya ialah apabila kita memiliki keterampilan dalam melakukan gak lompat jauh ini, dapat melakukan keterampilan seperti kita bisa mengambil sesuatu benda yang lebih tinggi dan juga dapat mendukung kita dalam melakukan keterampilan pada aktivitas olahraga yang lainnya. Itu saja, Pak. Iya, benar sekali ya. Jadi lompat jauh ini, keterampilan lompat jauh ini kita dengan arti kata lain memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan untuk melompat, dan tentunya dalam kegiatan kita seperti yang membutuhkan gerakan melompat itu sangat akan membantu sekali ya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan olahraga kita yang lain ya, seperti voli, basket, itu sangat membutuhkan sekali gerakan melompat. Dan kemudian kalau dalam kegiatan kita sehari-hari ya, kita akan lebih mudah tentunya untuk melompat menjangkau sesuatu apabila kita memiliki keterampilan lompat jauh yang baik tentunya. Ini Bapak tampilkan dulu sebuah PowerPoint ya. Jadi sebelum Bapak bagi tugasnya, Bapak bagikan dulu ini PowerPoint-nya, tolong dilihat. Ya, perlu kita ketahui semuanya ya, anak-anak, bahwa kegiatan mengajar kita, belajar mengajar kita pada hari ini tentu mempunyai tujuan ya. Nah, ini Bapak sampaikan terlebih dahulu biar kita tidak ada miskonsepsi apa-apa saja yang harus kita capai pada hari ini. Yang dimana yang pertama, kita akan menganalisis keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan benar. Kemudian yang kedua adalah merumuskan konsep keterampilan lompat jauh ya, gaya berjalan udara dengan benar. Dan yang ketiga adalah membuat resume keterampilan lompat jauh gaya berjalan udara dengan benar. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan keterampilan lompat jauh gaya berjalan udara dengan benar ya. Jadi itu ya. Ya, anak-anak ya, seperti biasa ini Bapak ada video ya, Bapak ada video. Ini video ini adalah kegiatan lompat jauh internasional pada sebuah olimpiade itu tahun 2016 kalau tidak salah ya. Ini akan Bapak tampilkan seperti biasa. Tugasnya kalian adalah akan memperhatikan video ini untuk menganalisis nantinya ya. Kemudian akan kalian kerjakan secara kelompok dan juga secara individu. Nah, sebelum Bapak bagi kelompoknya ya, tolong semuanya disimak dulu video yang akan Bapak tampilkan ini. Ya, Bapak siapkan dulu. Think Manyongo, who has produced the biggest jump this year with that massive 8.65.9. Well, there's been some massive jumps, fouls so far. What can he do? Fast into the board, good jump. Oh, that's another one. With a bang. Oh, it's always awkward, isn't it, if you've won the competition to produce a good jump, but this man possibly could. Let's wait and see. Oh, it is! It's massive! He's done. Take that. Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi, ini terdapat apa kira-kira yang kalian lihat, kalian dapat dari video lompat jauh barusan tadi? Siapa yang bisa mungkin mempunyai pendapat? Pak, saya Pak. Apa? Ahmad Musa ya, silakan Ahmad Musa. Untuk mendapatkan hasil
lompatan yang maksimal, bukan gerakan dan persiapan yang matang. Bisa ya Pak? Oh itu ya. Ya, memang benar sekali ya. Itu sangat membutuhkan sekali tentunya. Nah, selain dari itu tentunya harus ada juga ya teknik-teknik yang lain. Nah, nanti akan kita ulas lagi secara lebih mendalam lagi. Nah, namun sebelumnya ini Bapak bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompok ya, kelompok ini Bapak bagikan saja di chatnya ya. Silakan dilihat itu di chatnya. 3 kelompok. Kelompok A, Sisilia, Ahmad Musa, Elsa, Rizky Mulyandi, Martina, Septi Mulya, kemudian Imelda Rani, Jumi, M. Amin, Fendi, Lisa, Rizky Saputra, Edianto, dan yang kelompok terakhir Aulia Umi, Destia Miftah, Adelia, Yesa, Arlina, dan Arbi. Nah, di mana dari setiap kelompok itu ya, Bapak bagi tugas-tugasnya, apa-apa saja yang akan kalian diskusikan, apa-apa saja yang akan kalian analisis tentunya nantinya. Nah, untuk pembagian tugas-tugas yang akan kalian diskusikan terkait dengan tujuan belajar kita pada hari ini. Ya, ini akan Bapak bagi untuk kelompok A yang harus kalian diskusikan dan harus kalian analisis terkait daripada kegiatan mengajar kita pada hari ini. Kelompok A tugasnya adalah tahap-tahap pelaksanaan lompat jauh. Ya. Itu untuk tugas kelompok A. Kemudian tugas daripada kelompok B itu adalah kesalahan-kesalahan pada lompat jauh. Dan yang terakhir kelompok C adalah cara memaksimalkan hasil lompat jauh. Tuh, sekarang Bapak cek dulu. Rizky Mulyandi, apakah sudah paham tugas daripada kelompok A? Mic-nya tidak menyala, Rizky Mulyandi. Sudah Pak. Oke. Kelompok B, M. Al-Amin, apakah sudah paham terkait apa yang harus dilakukan kelompoknya? Iya. Oke. Kelompok C, Arbi, apakah sudah paham? Iya Pak. Ya, sudah paham ya. Nah, jadi silakan ya. Silakan kalian juga tentu sudah melihat daripada video tadi ya. Silakan dipersiapkan. Nah, ini ada paparan ya, Bapak tampilkan. Oke, tampil ya. Ya, bisa dilihat ya. Ini ada gambar atlet berwarna merah bajunya ya. Halo. Hai. Atletnya berwarna apa bajunya? Berwarna merah. Merah Pak. Ayo, yang tidak fokus ini mana. Kan sudah saya sampaikan bahwa game ini akan berjalan selama proses kita belajar mengajar. Oke, pertama tentunya kita sudah mengetahui ya, anak-anak semuanya sudah pernah belajar juga ini di SD, kemudian di SMP sudah belajar juga apa itu lompat jauh ya. Siapa yang bisa menyebutkan lompat jauh itu apa, ada enggak? Yang kira-kira bisa menyampaikan? Adakah yang bisa menyampaikan? Oke, sekarang Bapak suruh baca satu orang. M. Al-Amin mungkin, silakan dibaca itu di slide itu. Kira-kira apa itu lompat jauh? Enggak, Albi, astaga. M. Al-Amin silakan. Apa itu? M. Al-Amin. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik
yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan untuk melompat sejauh mungkin. Dan titik tolakan take off melompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dan bak pasir. Dalam bak pasir. Ya, terima kasih Al-Amin ya. Jadi lompat jauh ini adalah salah satu daripada jenis olahraga atletik juga ya, yang menuntut kecepatan, kekuatan, ketangkasan juga ya, untuk si pelompat ini melompat sejauh mungkin daripada titik tolakan. Itu yang dimaksud dari lompat jauh. Jadi dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa tujuannya dalam lompat jauh ini adalah mendapatkan hasil lompatan yang jauh. Bukan hanya jauh saja ya, tapi harus sebaik mungkin. Percuma kalau jauh tetapi ternyata ada gerakan-gerakan yang tidak pas. Ya, lanjut next. Ini ada apa? Lapangan ya. Nah, untuk lapangan tentunya kalian juga sudah mengetahui ya. Bisa dilihat ini. Jadi lapangan itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Bisa dilihat pada gambar itu yang angka 1 ya, angka 1. Angka 1 ini adalah lintasan lari ya. Angka 1 ini adalah lintasan lari. Kemudian di angka 3 ini adalah papan tumpu atau papan tolakan. Kemudian angka 2 ini adalah batas daripada papan tumpu, batas diskualifikasinya. Kemudian di sini ada angka 4, ini adalah jarak ya daripada antara papan tolakan dengan pasir. Dan yang kelima ini adalah pasir tempat pendaratan daripada lompat jauh ini. Ini ya. Next ya. Next. Untuk selanjutnya perlu diketahui juga anak-anak ya. Bapak sampaikan juga walaupun mungkin di SMP kalian sudah mengetahui ada 3 macam gaya lompat jauh ya. Silakan disimak seperti halnya itu ya, yang sedang makan dan sambil nyimak itu. Nah, perlu diperhatikan ini yang pertama, tulisan yang berwarna merah. Halo. Tulisan yang berwarna merah. Fokus. Ya. Gaya jongkok ya, atau touch ya. Bisa dilihat itu gambarnya posisi orang yang sedang jongkok. Kemudian masih ada lagi tulisan berwarna merah. Oke. Lanjut, ada gambarnya itu gambar seorang ada bajunya warna kuning. Celananya warna hijau. Oke, silakan dimatikan lagi mic-nya ya. Ini adalah gaya menggantung ya, yang kedua. Dan yang terakhir masih tulisan berwarna merah juga. Gaya berjalan di udara, bisa dilihat gambarnya masih sama, memakai baju warna kuning, celana berwarna hijau. Ya. Oke, jadi untuk yang akan kita bahas secara mendalam ini adalah gaya yang ketiga, gaya berjalan di udara. Nah, yang kalian lihat di video tadi, itu silakan diingat-ingat ya. Kalau kalian memperhatikan tadi, kira-kira masuk nggak itu gaya berjalan di udara? Apakah justru masuk gaya jongkok atau gaya menggantung? Nah, bisa dilihat ya. Apakah itu masuk gaya berjalan di udara? Next, selanjutnya. Selanjutnya, dalam lompat jauh, ya, lompat jauh, itu ada 4 tahap teknik lompat jauh. Yang pertama disebut dengan tahap awalan. Nah, tahap awalan ini tentu kalian tahu yang dimaksud dengan awal itu adalah permulaan ya, awalan. Nah, prinsip daripada awalan ini perlu diketahui anak-anak semuanya, semakin dekat kita dengan papan tolakan, maka laju lari kita tidak boleh berkurang. Justru sebaliknya, harus semakin dipercepat atau minimal stabil, tidak boleh turun. Ya, semakin dekat dengan papan tolakan harus dipercepat laju larinya. Karena itu akan menentukan daripada hentakan kaki kita saat menolak dan kemudian berpengaruh juga pada tahap akhir yaitu tahap mendaratnya.
Next, selanjutnya yang kedua adalah tahap tolakan. Nah, di tahap tolakan ini ya, tahap tolakan ini seringkali ya menentukan sah atau tidaknya seorang pelompat itu melakukan kegiatan lompat jauh ini. Jadi apabila tidak sah, biasanya dia keluar daripada batas aturannya, yaitu menginjak daripada batas papan tolakan yang sudah ditentukan. Itu adalah tolakan. Nah, tolakan ini membutuhkan sekali ya, membutuhkan sekali timing yang tepat ya, membutuhkan sekali ketepatan, ketangkasan, membutuhkan sekali juga kekuatan tentunya. Kekuatan daripada otot tungkai kalian. Yang disebut otot tungkai itu adalah otot kaki ya. Kemudian yang ketiga bisa dilihat yang latarnya warna kuning ini. Oke, masih fokus ya. Ini adalah tahap melayang. Di tahap melayang inilah menentukan kita akan menggunakan gaya apa. Jadi ketika kalian melihat dari video tadi pada saat dia melayang setelah melakukan tolakan seperti berjalan di udara, berarti dia gaya berjalan di udara. Apabila dia pada saat tahap melayangnya seperti orang jongkok, berarti dia gaya jongkok. Yang terakhir, tahap yang terakhir adalah bisa dilihat mendarat. Nah, di tahap mendarat ini ya, mendaratlah dengan kedua kaki yang sejajar pada saat mendaratnya. Kenapa harus kedua kaki yang sejajar? Apabila tidak sejajar biasanya akan mempengaruhi keseimbangan ya, akan mempengaruhi keseimbangan di mana apabila kita tidak seimbang, misalkan bagian tubuh yang lain seperti tangan tiba-tiba menahan ke belakang, itu akan sangat mempengaruhi daripada hasil lompatan si pelompat ini. Karena prinsip daripada pengukuran lompat jauh ini yang diukur adalah bagian tubuh yang terdekat dengan papan tolakan. Oke, sampai di sini sudah paham ya semuanya? Kita lanjut, next. Nah, bisa dilihat itu ada GIF ya, ada awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Ya. Sambil ini ya, sambil dikerjakan, sambil menulis juga kalian, sambil diisi lembar kerjanya, yang baik yang secara kelompok ataupun yang secara individu, sambil dikerjakan. Nanti setelah Bapak menyelesaikan slide ini, mudah-mudahan kalian sudah siap nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam perlombaan lompat jauh itu ada aturan ya. Sebenarnya banyak aturan. Ini yang penting sekali ini Bapak sampaikan. Aturan yang pertama pada tahap tolakan. Ya, kenapa pada tahap tolakan ini harus Bapak sampaikan? Karena inilah yang mempengaruhi sah atau tidaknya daripada hasil lompatan si pelompat dalam kegiatan lompat jauh ini. Pada tahap tolakan dilakukan menggunakan satu kaki terkuat. Ingat, menggunakan satu kaki terkuat. Jadi yang kuat kiri, gunakanlah yang kiri. Yang kuat kanan, ya gunakan yang kanan. Tidak boleh kedua-duanya, ya. Kalau dua-duanya lompat pocong nantinya ya, tentunya. Lewat, apakah masih fokus? Ini tulisannya berwarna hijau ini. Oke. Kemudian pada saat tolakan ini, setelah kita memahami menggunakan satu kaki terkuat, itu kita tidak boleh menginjak daripada batas papan tumpu yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh melewati batasnya ya. Itu ada garisnya ya. Ada garis batasnya, tidak boleh melewati daripada garis batas itu. Apabila melewati daripada garis batas itu, itulah yang disebut diskualifikasi. Nah, apabila diskualifikasi, walaupun mau berapa meter, mau 9 meter, 10 meter, itu tidak akan dihitung. Tidak akan dihitung hasilnya. Kalau 10 meter lewat ya, berarti dari papan dari bak pasir. Ya, jadi tergantung daripada tolakannya juga harus tepat, harus benar. Jadi walaupun hasil tolakannya itu tidak terlalu jauh, tetapi dia tepat pada saat tolakan, itu akan lebih baik daripada pada saat tahap tolakan dari diskualifikasi, tetapi pada saat mendarat dia jauh, itu tidak akan dihitung. Itu ya. Selanjutnya
Peraturan yang selanjutnya masih tulisan berwarna hijau, anak-anak. Bagian tubuh yang diukur, ya, sudah Bapak singgung tadi di awal, ya. Bagian tubuh yang diukur itu adalah pada saat mendarat yang terdekat dengan papan tolakan. Jadi berpengaruh ya pada saat kita mendarat tadi, apabila tidak seimbang tubuh kita, tiba-tiba tangan menahan ke bagian belakang kita, maka itu akan sangat merugikan. Sudah mundur berapa senti itu? Karena yang dihitung tangan, bukan kaki kalian yang mendarat. Itu ya. Silakan sambil diselesaikan juga, sambil dikerjakan. Ingat-ingat apa isi video tadi, apa-apa yang Bapak sampaikan, tolong kalian jabarkan lagi. Oke ya? Itu ya, cukup paparan dari Bapak. Jadi, Bapak harap semuanya kalian bisa ya, untuk mengembangkan lagi apa-apa yang sudah dilihat dari video tadi, kemudian apa-apa saja yang sudah dilihat dari hasil yang Bapak paparkan. Bapak rasa semuanya kalian mampu ya. Terlihat daripada kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, kalian sangat mampu sekali menjabarkan daripada apa-apa yang kalian lihat dan apa-apa yang kalian dengar dalam kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Ya, silakan ya. Bapak mau cek dulu kelompoknya lagi. Kelompok A siapa ya? Sisilia, bisa mendengar suara Bapak? Sisilia? Halo? Sisilia? Sepertinya ini ya. Terganggu, ada gangguan. Rizky Mulyandi. Mana ya? Yuk suara Pak Agus Makademi. Tolong dimatikan dulu, Elsa, mic-nya. Rizky Mulyandi, apakah bisa mendengar suara Bapak? Rizky Mulyandi. Rizky Mulyandi. Ya, Pak. Oke ya. Sepertinya hari ini jaringan cukup tidak bersahabat ya. Oke, bagaimana Rizky Mulyandi? Sudah dikerjakan ya tugas kelompoknya dan individunya? Sudah, Pak. Sudah selesai? Apakah hampir selesai atau belum selesai? Rizky Mulyandi? Ya, Pak. Sudah selesai belum? Apa masih proses? Masih proses, Pak. Oke, lanjutkan ya. Silakan ya. Lanjutkan lagi. Silakan dimatikan kembali mic-nya, Rizky Mulyandi. Sekarang Bapak mampir dulu ke kelompok B. Kelompok B, Jumi. Jumi bisa mendengar suara Bapak? Ya, Pak. Oke. Bagaimana Jumi? Sudah sampai di mana tugasnya? Masih diskusi, Pak. Sudah hampir selesai kah? Iya. Sudah hampir selesai ya? Iya. Oke, adakah kendala pada proses diskusinya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Lanjut, kelompok C. Kelompok C, saya cek dulu Destia Miftah. Destia Miftah. Pak, Iya, kelompok Pak. apa? Diki, Pak. Apa? Kelompok C. Ya, Pak. Destia Miftah, sudah selesai belum? Bagaimana? Sudah sampai di mana pekerjaannya? Hampir selesai, Pak. Sudah hampir selesai ya? Oke, dilanjutkan. Adakah kendala pada saat proses diskusinya dengan teman-temannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, semuanya bisa diajak kerjasama ya, walaupun berdiskusi mungkin ya ada sebagian yang berdekatan dan ada juga yang jauh ya, harus diskusi lewat WhatsApp juga. Oke, saya harap semuanya segera menyelesaikan ya.
sekarang saya kembali lagi ke kelompok apakah sudah siap kalau untuk dipresentasikan? Nanti kalaupun belum selesai, tinggal dikembangkan lagi nanti ya. Kelompok A, saya tanya dulu. Diki, bukan Diki ya? Ya, Pak. Nah, Diki ya. Ya. Diki, Ya, Pak. sudah siap? Ya, Pak. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, selagi yang lain, kelompok yang lain itu menyelesaikan prosesnya, saya persilakan untuk Diki ya, mewakili daripada kelompoknya, persilakan terkait dengan tahap-tahap pelaksanaan lompat jauh. Silakan Diki. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang tahap-tahap pelaksanaan lompat jauh. Oke, Ada stop dulu. 4 tahap Mohon maaf, lompat jauh yang harus lain diperhatikan. anak-anak, yang lain anak-anak tolong dimatikan mic-nya apabila yang kalian lokasinya berdekatan, tolong menjauh terlebih dahulu agar tidak berdengung, karena Bapak sudah menyampaikan di awal tadi ya, kita pembelajaran daring ini sangat sensitif. Dengan jaringan, dengan audio itu sangat sensitif. Jadi untuk itu yang kira-kira akan mengganggu, tolong ya dikondisikan. Oke, silakan lanjut, Diki. Baiklah, tahap-tahap pelaksanaan lompat jauh. Ada 4 tahap lompat jauh yang harus diperhatikan, yakni awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. A. Teknik awalan. Awalan pada lompat jauh adalah dengan berlari secepat mungkin untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum melakukan gerakan menolak. B. Teknik tolakan. Paling baik menggunakan kaki paling kuat untuk tolakan. C. Teknik melayang. Saat tubuh melayang di udara, ada beberapa cara. Contohnya, berjalan di atas udara. Caranya ketika badan saat sedang melayang, lakukan gerakan seperti melangkah. D. Teknik Oke, ini Diki, sepertinya terkendala daripada jaringannya. Tidak masuk suaranya. Bisa diulang lagi, Diki? C. Teknik melayang. Saat tubuh melayang di udara, ada beberapa cara. Yang melayang, lakukan gerakan seperti melangkah atau berjalan di udara. D. Teknik pendaratan. Pendaratan merupakan gerakan diketahui, sebaiknya posisi sejajar agar bisa menahan keseimbangan. Selain memperhatikan teknik, pelompat juga harus memiliki kekuatan, kecepatan, kelenturan. Ya, baiklah, itu saja, Pak. Ya, terima kasih Diki. Walaupun sedikit terputus-putus ya, saya harap semuanya teman-temannya bisa menangkap juga apa yang dimaksud oleh Diki ini. Jadi sedikit Bapak sampaikan ya, sedikit apa yang saya tangkap ini, yang disampaikan Diki ini pada tahap-tahap pelaksanaan itu tadi menyebutkan bahwa ada awalan ya, kemudian tolakan, melayang, dan mendarat ya, dijabarkan oleh Diki tadi. Dan selain itu juga membutuhkan juga persiapan-persiapan yang matang seperti bentuk-bentuk latihan itu ya. Oke, mungkin adakah yang lain teman-temannya yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan dengan kelompok A ini, dengan Diki, ataupun dengan temannya yang mewakili dari kelompok Diki ini, kelompok A ini. Silakan yang mau bertanya. Saya, Pak. Adelia, silakan Adelia.
Ya, pada cuplikan video tadi saya melihat ada gerakan sebelum berlari. Nah, apakah gerakan itu ada manfaatnya atau ada pengaruhnya dalam gerakan persiapan sebelum awalan berlari dilakukan? Oh, mungkin yang dimaksud dari Adelia ini gerakan-gerakan seperti mengayunkan badannya, menarik ke belakang, kemudian mengayun-ngayunkan lengannya tadi ya, jarinya itu ya, sebelum tahap awalannya. Benar ya, Adelia? Itu yang dimaksud di video tadi? Yang posisi si atlet itu mengayun-ngayunkan tangannya ya, kemudian mengayunkan, menarik badan ke depan, ke belakang, itu ya yang dimaksud? Iya, Pak. Ya, silakan dari kelompok A, apakah Diki atau diwakili dari kelompoknya yang lain, anggota kelompoknya yang lain bisa ini menjawab yang dimaksud dari pertanyaan dari Adelia ini? Silakan. Saya, Pak. Aulia Umi ya, silakan Aulia Umi. Tentu saja ada. Gerakan persiapan sebelum berlari tadi itu disebut dengan ancang-ancang atau permulaan. Manfaatnya adalah untuk mempersiapkan fisik sebaik dan semaksimal mungkin. Dengan tujuan melakukan rangkaian gerakan dari setiap gerakan dengan semaksimal mungkin. Semakin siap fisik, tentu akan semakin cepat laju lari atau awalan tersebut, dan juga akan berpengaruh pada setiap gerakan-gerakan yang lainnya. Mungkin sekian, Pak. Ya, terima kasih Aulia Umi ya. Jadi sedikit Bapak perjelas lagi yang dimaksud dari Aulia Umi terkait dari pertanyaan si Adelia tadi ya, tidak salah. Ya, memang benar sekali. Jadi itu disebut persiapan ataupun ancang-ancang ya sebelum awalan. Itu kegunaannya untuk mempersiapkan ya mental dan fisik juga. Jadi mengumpulkan tenaga terlebih dahulu sebelum memulai daripada tahap awalan. Apabila semakin siap daripada fisik dan mental kita, tentunya akan semakin maksimal juga si pelompat ini melakukan tahap awalannya berlari. Dan apabila berlarinya ini pada tahap awalan ini maksimal, tentu akan berpengaruh juga pada tahap-tahap selanjutnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Diki tadi, ada tahap pelakan, layang, dan juga mendarat. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A semuanya. Merah, kuning, hijau. Astaga. Ya, sekarang Bapak rasa juga sudah menyelesaikan proses daripada yang sudah dikerjakan ya. Untuk kelompok B, Bapak persilakan siapa yang mau mewakili? Saya, Pak. Destia, ya silakan Destia. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan dalam lompat jauh ialah kurangnya kecepatan lari, di mana pelompat tidak memperhitungkan kecepatan lari saat mendekati papan tolakan. Yang kedua, langkahnya tidak tetap, berarti jarak lari tidak stabil. Yang ketiga, tolakannya kurang keras. Ini juga berdampak pada beberapa jauh lompatannya. Yang terakhir, sudut atau arah tolakannya harus dapat diatur dengan benar. Sekian, Pak. Ya, benar sekali ya, banyak sekali kesalahan yang kemungkinan terjadi pada pelaksanaan lompat jauh, dan itu akan berakibat fatal sekali, seperti halnya kurangnya laju lari, gitu kan? Kemudian juga kesalahan posisi saat melayang, kesalahan pendaratan, itu juga kesalahan-kesalahan yang akan menghambat sekali tentunya. Terkait daripada yang sudah disampaikan oleh Destia, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak berikan kesempatan. Bagaimana? Bagaimana? Adakah yang mau bertanya? Baik, Pak. Terkait
Oke, Arbi ya. Arbi ini memakai akun Alamin ya, silakan boleh Bapak. Ya, silakan Arbi. Menurut saya ada satu hal lagi yang menjadi kesalahan pada Menambahkan ya, bukan bertanya ya. Menambahkan ya. Ya. Ya, silakan. Yaitu keraguan akan melakukan tahapan tolakan. Dan hal ini dapat mengakibatkan diskualifikasi. Pertanyaannya adalah, dari hal ini, kira-kira bagaimana cara mencegah supaya keraguan tersebut tidak ada? Dari hal itu supaya tidak ada ya. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Jumi ya. Silakan Jumi. Agar tidak timbul keraguan saat akan melakukan tahapan tolakan, tentunya dapat dicegah dengan berlatih. Seperti latihan ancang-ancang dan menstabilkan awalan lari. Apabila secara fisik dan mental sudah baik, tentu awalan yang dilakukan akan maksimal. Dan hal itu akan menghilangkan keraguan saat pelaksanaan pada tahap tolakan. Itu saja, Pak. Ya, benar sekali ya. Benar sekali yang sudah dijawab oleh Jumi. Tentunya untuk mengatasi daripada kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan lompat jauh ini, yang pertama tentunya pada latihan ya. Tentunya pada latihan itu kita harus melatih kesiapan kita secara teknik, secara fisik, dan juga secara mental tentunya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok B semuanya. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok C, tentang cara memaksimalkan hasil lompat jauh. Silakan, siapa yang mewakili? Saya, Pak. Imelda Rani, silakan Imelda Rani. Untuk memaksimalkan hasil lompatan dan mencegah kesalahan pada lompat jauh itu dapat dilakukan dengan cara berlatih. Latihan yang pertama itu melatih tahap awalan. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa prinsip awalan itu awalan pada lompat jauh itu adalah semakin dekat dengan papan tolakan, maka laju lari haruslah dipercepat. Untuk itu, kita perlu melakukan latihan yang tepat untuk meningkatkan kecepatan berlari kita. Yang kedua, melatih tahap tolakan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada lompat jauh, tentunya kita harus memiliki kekuatan lompatan yang baik dan maksimal. Untuk itu, kita perlu melakukan latihan peningkatan kekuatan otot kaki, seperti squat jump, naik turun bangku, ataupun jenis olahraga yang lainnya, yang bersifat melatih kekuatan otot kita. Yang ketiga itu melatih tahapan melayang kita. Tahapan melayang itu tentunya juga menentukan seberapa jauh hasil lompatan kita. Apabila posisi tahap melayang kita itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, tentunya hal ini sangat akan berakibat fatal sekali. Untuk itu kita perlu melakukan suatu latihan tahapan melayang yang benar. Nah, yang terakhir ini adalah melatih tahap mendarat. Tahap mendarat ini adalah tahapan akhir dari lompat jauh. Nah, sering sekali seseorang melakukan kesalahan pada saat pendaratan. Nah, pendaratan yang salah itu seperti kaki tidak sejajar dan keseimbangan yang buruk akan berakibat buruk pula pada lompatan jauh. Karena apabila kita tidak bisa menjaga keseimbangan, dapat mengakibatkan bagian tubuh lain menyentuh bak lompat. Hal inilah yang sangat merugikan kita, karena tentu saja akan mengurangi hasil lompatan kita. Untuk itu kita harus latihan keseimbangan untuk pendaratan yang benar, seperti melompat dari bangku dan mendarat dengan kedua kaki yang sejajar. Dan tentunya pada saat pelaksanaan mental, fisik harus siap, sehingga hasil dari latihan dapat diterapkan dengan baik pada perlombaan yang sebenarnya. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Sangat jelas sekali ya, sangat lengkap sekali yang sudah disampaikan daripada kelompok C ini, diwakili oleh Imelda Rani. Terkait daripada yang sudah
Imelda jelaskan dan disampaikan, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak silakan. Saya Pak, Ya silakan. yang saya ingin tanyakan yaitu apakah perlu latihan simulasi lomba untuk mengetahui hasil latihan? Ya, silakan dijawab. Kelompok C, siapa yang mau mewakili menjawabnya? Mungkin saya, Pak. Silakan. Nah, dari pertanyaan Elsa tadi, saya rasa sangat perlu sekali melakukan latihan secara simulasi lomba. Selain untuk mengetahui apakah meningkatkan hasil latihan, tentu juga kita dijadikan sebagai latihan mental sebelum terjadi pada atmosfer perlombaan yang sebenarnya. Mungkin itu saja, Pak. Oke ya benar sekali. Benar sekali. Selain kita harus latihan daripada tekniknya, ya, dari tahap awalan, kemudian tolakan, melayang, dan juga mendarat, tentu perlu juga kita untuk melatih mental kita ya, membuat sebuah simulasi lomba. Mungkin bisa berlatih bersama ya dengan rekan-rekan dan teman-teman yang lain, membuat sebuah kompetisi latihan ya, dan itu akan menjadikan bahwa itu simulasi lomba ya, itu akan menguji mental kita dalam perlombaan yang sebenarnya. Dan tentunya juga dalam perlombaan yang sebenarnya kita juga harus siap ya, siap secara teknik, fisik, dan juga mental. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Merah. Merah. Kuning. Hijau. Hijau. Kuning, merah, merah, kuning, hijau. Ya, ini sembari juga tadi sudah menyimak ya daripada apa-apa yang disampaikan kelompoknya, yang dari hasil diskusinya ya. Silakan secara individu juga tolong segera diselesaikan. Bapak rasa juga tadinya sudah dikerjakan ya. Nah, yang sudah selesai, tolong silakan dikumpulkan, dikirimkan ya lewat WA pribadi Bapak. Dan kemudian ya, seperti biasa, ini ada soal ya, anak-anak. Ada soal, ini Bapak ambil dulu linknya. Ini linknya Bapak bagikan di kolom chat pada Zoom meeting ini. Silakan diakses dan dikerjakan. Itu hanya 5 soal, tidak akan menyita waktu yang lama. Begitu selesai, seperti biasa kalian akan mengetahui daripada hasil kalian. Situ. Itu tidak akan lama, kalian hanya 5 soal ya. Ini sambil Bapak cek ya, sambil Bapak cek siapa-siapa yang nantinya sudah masuk. Silakan boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan ya, jangan masih mengerjakan hal-hal yang lain, dikerjakan itu yang dilihat. Bapak berikan kesempatan ya. Biasa ya, tidak perlu menunggu instruksi. Begitu selesai langsung saja klik kirim. Ini nanti otomatis akan masuk ini ke linknya. Ini sudah Bapak buka ya, Google Spreadsheet-nya. Oke, sudah ada ini yang masuk. Sudah ada yang selesai. Yang belum selesai segera. Nanti hasilnya akan Bapak tampilkan.
Oke, silakan ini masih beberapa orang ya yang belum ini. Bapak lihat dulu yang belum ini. Diki belum. Silakan segera dikirim kalau sudah selesai. Kemudian Ahmad Musa. Ahmad Musa, ayo. Jangan banyak toleh kiri, toleh sana, toleh sini. Singesan, lihat itu diperhatikan soalnya. Oke, Diki sudah masuk ya, sudah selesai. Ya, Rizky Mulyandi, ayo silakan. Kalau sudah selesai, segera dikirimkan. Ini Bapak tunggu di sini. Oke, sudah dikirim ya semuanya. Apa ada yang belum? Mungkin Bapak yang terlewat, mungkin sudah ada ya, sudah ada semua. Randy, M. Al-Amin, Septi, Ahmad Musa. Oke, oke. Ya, sudah selesai semua ya. Di situ. Nah, ini akan Bapak tampilkan nantinya hasilnya. Namun sebelum itu ya, Bapak cek lagi apakah ada kendala pada saat pelaksanaan Google Form itu. Mungkin kalau ada kendala, ada kesulitan, mungkin bisa kita ganti dengan cara yang lain nantinya ya. Bagaimana? Saya tanya dulu Imelda Rani, pada pelaksanaan mengerjakan soal di Google Form itu adakah kendala, kesulitan mungkin? Tidak ada, Pak. Malah lebih mudah kan ya? Lebih mudah, tinggal sekali, Pak. ya tinggal klik saja, kemudian tahu hasilnya ya. Berapa nilainya? 100, Pak. Wah, 100 ya, benar sekali ya. Saya lihat juga di sini 100 ya. Oke, sekarang Bapak tampilkan ya. Bapak tampilkan daripada hasilnya. Bisa dilihat? Kelihatan belum? Lihat ya. Ini ada dua macam nilai kelihatannya. Ada ya rombongan mendapatkan 80, ada juga rombongan yang mendapatkan 100. Yang 100 ini ada Septi Mulia, Imelda Rani, kemudian Rizky Saputra, Diki, Adelia, Destia, Aulia Umi, dan Sisilia. Itu yang mendapatkan angka 100, angka maksimal ya. Yang lainnya 80 itu sudah tuntas. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, merah. Kuning. Hijau. Merah, kuning, hijau. Ya, silakan matikan kembali mic-nya ya. Sekarang kita masuk ke tahap penyimpulan. Bapak berikan 3 orang ya. Berikan kesempatan 3 orang untuk menyimpulkan, kemudian nanti akan Bapak bantu juga melalui penguatannya apa-apa yang sudah disimpulkan. Ya, silakan siapa yang mau menyimpulkan? Pak. Diki ya, silakan Diki. Saya akan menyimpulkan tahap-tahap lompat jauh. Ada 4 tahap lompat jauh yang harus dipraktikkan, yakni awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Keempat tahap ini saling memengaruhi pada hasil lompatan. Diperlukan persiapan dan awalan yang baik dengan aturan prinsip yang benar untuk mendapatkan hasil tahap tolakan, melayang, dan juga mendarat. Itu saja, Pak. Ya, jadi benar ya. Dalam tahap-tahap lompat jauh itu yang perlu diketahui ada tahap awalan, kemudian ada tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, selain daripada 4 tahap itu tadi yang bisa kalian saksikan di video tadi kan ada gerak ancang-ancang itu ya. Gerak ancang-ancangnya itu adalah sebuah apa namanya, dari pribadi si atlet masing-masing ya, dia mau menggunakan ancang-ancang bagaimana, tergantung daripada kesiapan fisiknya, dia mau
menjadikan fisiknya bagaimana. Nah, jadi ancang-ancang itu sangat berpengaruh tentunya, ya, sangat berpengaruh untuk menghasilkan awalan yang baik. Apabila awalannya baik, maksimal, maka juga akan berpengaruh dengan tolakan yang maksimal. Dan saling berhubungan di setiap daripada tahap-tahap selanjutnya. Kalau sudah tahap tolakannya baik, maka tahap melayangnya juga akan mengikuti hal yang baik juga. Dan yang terakhir adalah tahap yang mendarat. Apabila ketiganya sudah baik, tentunya akan didukung juga tahap yang terakhir, tahap yang maksimal juga, tahap mendaratnya. Itu ya. Namun dari semua itu tentunya membutuhkan faktor dari kemampuan fisik, mental ya, termasuk juga latihan tadi ya. Ya, silakan kesempatan kedua untuk orang kedua, silakan. Saya Pak. Herlina, ya silakan Herlina. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan seseorang saat melakukan lompat jauh, yaitu pertama kecepatan lari. Karena lompat jauh memerlukan kecepatan lari yang maksimal agar hasilnya bagus. Yang kedua, langkah tidak tetap. Yang ketiga, tolakan kurang keras. Yang keempat, sudut atau posisi melayang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Namun semua itu dapat diatasi dengan latihan rutin dengan metode latihan yang tepat. Cukup ya? Oke, terima kasih sudah menyimpulkan Herlina Yatihuri tadi ya. Terus sekali kesalahan yang sering kali timbul dalam pelaksanaan lompat jauh itu yang pertama adalah kesalahan pada awalan, itu laju larinya itu tidak maksimal ya, keluar daripada prinsip yang sebenarnya, yang seharusnya semakin dekat dengan papan tolakan malah diperlambat pada papan tolakan, itu akan sangat berpengaruh gitu ya, akan fatal sekali nanti hasilnya. Kemudian juga pada tahap tolakan ya, tahap tolakan itu juga harus diperhatikan juga ya, gunakanlah kaki yang terkuat, harus tepat ya memperhitungkannya. Kira-kira pada langkah keberapa papan tolakan itu bisa kita injak pada saat tahap tolakannya. Kemudian di tahap melayangnya juga harus benar ya, jangan sampai arah kita melompat di saat tahap melayang itu terlalu tinggi, terlalu rendah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil daripada lompatan di lompat jauh ini. Dan yang terakhir pada tahap mendarat, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa memang pada tahap mendarat ini harus memiliki keseimbangan yang baik. Itu dengan cara pada saat mendarat gunakanlah dua kaki ya, dua kaki yang sejajar biar seimbang. Karena apabila tidak seimbang, apabila salah satu bagian dari anggota tubuh kita yang menyentuh daripada bak pasir ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin tangannya menahan ke belakang, itu akan mempengaruhi, malah tangannya yang dihitung daripada bagian tubuh yang mendarat. Itu akan sangat berpengaruh. Namun hal-hal seperti itu tentu saja masih bisa diatasi dengan yang namanya latihan. Ya. Yang selanjutnya, kesempatan yang terakhir saya berikan. Satu orang lagi. Adelia, ya silakan Adelia. Dalam lompat jauh terdapat beberapa cara untuk memaksimalkan hasil lompatan. Yang pertama yaitu latihan kecepatan untuk tahap awalan. Yang kedua latihan meningkatkan otot kaki untuk tahap tolakan. Kemudian yang ketiga latihan posisi saat di udara dalam tahap melayang. Kemudian yang terakhir latihan keseimbangan untuk tahap mendarat. Itu Pak. Mungkin itu. Nah, cukup ya dari Adelia. Oke ya, ya benar sekali. Ya, benar sekali cara memaksimalkan hasil lompatan itu yang tentunya dengan latihan tadi. Seperti halnya pada tahap awalan. Tahap awalan ini kita harus ketahui bahwa prinsipnya harus memiliki kecepatan. Semakin cepat ya, semakin baik. Semakin dekat dengan papan tolakan, maka laju lari harus dipercepat. Nah, salah satunya kita harus berlatih ya untuk menambah daripada kecepatan kita dalam laju berlari. Itu tentunya ya. Untuk melatih kecepatan itu sangat mudah sekali ya. Dan mudah sekali bisa kita dengan lari bolak-balik, lari sprint ya, latihan bersama dengan teman-teman itu bisa.
untuk melatih daripada kecepatan kalian. Kemudian yang kedua adalah tahap tolakannya, ya. Tahap tolakannya ini selain kita harus mengetahui prinsipnya, aturannya itu harus menggunakan satu kaki terkuat. Nah, kita harus memiliki kaki yang kuat juga. Tolong diperhatikan ya semuanya, anak-anak Rizky Mulyandi. Ya, jadi harus memiliki kaki yang kuat, ya, kaki tungkai yang kuat dengan cara bisa kita latih, ya. Jadi kesalahan-kesalahan itu seperti halnya tolakan kita tidak kuat, ya. Kemudian juga akhirnya menimbulkan daripada tidak percaya diri, akhirnya keraguan-raguan pada saat menolak. Nah, itu bisa mempengaruhi juga karena sudah minder, mungkin tolakannya tidak kuat. Nah, itu bisa dilatih seperti naik turun bangku, itu bisa meningkatkan daripada kekuatan otot kakinya, otot tungkainya. Squat jam itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah tahap melayang, ya. Tahap melayang itu, nah, kita harus tepat memperhitungkan seberapa tinggi. Nah, itu bisa kita latih, ya, latih dengan cara melompat, ya, melayang, melompat, melayang, itu bisa. Dan yang terakhir adalah melatih keseimbangan saat kita mendarat. Itu sangat penting sekali. Oke ya. Bagaimana anak-anak? Apakah daripada kegiatan kita hari ini menurut kalian ada ilmu yang kalian dapat, ya? Apa yang kalian dapatkan kira-kira daripada hari ini? Saya mau tanya satu orang, dari pembelajaran lompat jauh ini apa yang kalian dapat? Yang semulanya kalian tidak tahu menjadi tahu, apa itu? Siapa yang bisa mungkin? Imelda Rani, adakah yang dari semulanya tidak tahu menjadi tahu ketika kita belajar ini? Berarti mendapatkan manfaat kalau dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana Imelda Rani? Ya Pak, dari pembelajaran kali ini saya bisa mengetahui bahwa prinsip awalan itu semakin dekat dengan papan tolakan, maka laju itu harus dipercepat, tidak boleh diperlambat. Mungkin itu saja, Pak. Ya, tapi pada intinya banyak sekali yang didapat daripada kegiatan belajar mengajar kita hari ini ya, Imelda Rani ya. Oke, saya cek dulu merah. Kuning. Merah, kuning, hijau. Oke ya. Jadi tadi sudah kalian kerjakan juga di Google Form, sudah kalian lihat juga hasilnya ya. Kemudian presentasi yang dilakukan oleh teman-teman kalian mewakili dari kelompoknya secara kelompok itu sudah sangat baik sekali. Maka untuk itu tolong kita berikan aplaus untuk semuanya. Ya. Kemudian ya untuk salah satu lagi penilaian keterampilan kalian ya, keterampilan kalian ini seharusnya kalau kita praktek ya kita harus mempraktekkan ya. Jadi dalam kondisi kita jarak jauh seperti ini juga itu tidak semua lokasi itu memiliki lapangan lompat jauh. Jadi untuk itu tugas daripada untuk penilaian keterampilan kita, kalian Bapak tugaskan membuat video lagi ya. Membuat video itu apa? Video itu isinya kalian mempresentasikan ya, presentasi tentang keterampilan lompat jauh. Jadi sama halnya ya yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian tadi, akan tetapi lebih kalian simulasikan sedikit. Jadi misalkan kalian menyampaikan bahwa itu ada teknik awalan. Nah, awalan itu bagaimana? Sekilas kalian tunjukkan bagaimana awalannya. Ya, kemudian tolakannya kalian tunjukkan bagaimana tolakannya. Jadi ini tidak perlu dilaksanakan di lapangan lompat jauh yang sebenarnya ya, karena kalian kalau mau pakai lompat pasirnya itu kalian harus ke sekolah nantinya ya. Jadi cukup di rumah saja membuat video itu. Bagaimana? Apakah sudah paham maksud Bapak terkait daripada tugasnya tadi? Paham, Pak. Paham, Pak. Sudah paham ya? Ya, untuk pertemuan kita selanjutnya, materi kita selanjutnya, kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Nah, untuk itu, ya, terkait dengan pembahasan materi kita selanjutnya,
Bapak tugaskan juga kalian ya untuk mencari referensi ya apa-apa saja yang termasuk dalam kegiatan kebugaran jasmani ini. Oke, paham ya anak-anak? Oke, sebelum kita akhiri nanti ini Bapak ingatkan di luar sana kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Apa protokol kesehatan itu kalian sudah tahu, sudah Bapak sampaikan itu ya, 5M itu minggu lalu, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga menjauhi kerumunan, ya. Dan juga yang terakhir adalah mengurangi apa? mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Yang terakhir itu ya. Oke, sebelum kita tutup juga, Bapak berikan kesempatan untuk game sebentar, game 120. Diki dan Destiamita, coba. Mita. Silakan dimulai dari Destiamita, angka 1. 1. Dike Niko. 1. 3, 4. 6, 8. 10, 11. 13, 14. 16, 17. 19, 20. Oke. Lagi-lagi very expert ya yang memenangkan daripada game 120 ini. Ya. Baiklah anak-anak ya. Mungkin cukup daripada kegiatan kita pada hari ini. Seperti biasa, seperti halnya kita tadi membuka ya. Oh ya, satu lagi Bapak mau buat sebuah dokumentasi juga ya. Semuanya tolong dinyalakan videonya, kita foto-foto dulu lah sekarang. Ayo, dinyalakan videonya. Semuanya tidak ada yang menonaktifkan video. Sekarang dinyalakan videonya. Bisa, silakan dinyalakan. Aulia Umi. Oke, semuanya berikan pose termanisnya. Sekarang kita foto dulu ya. Foto dulu. Berikan pose termanisnya. Oke, siap ya? Bisakah menyalakan kameranya, Lisa? Oke ya, siap ya? Lisa belum nyala? Iya ya. Oke, sepertinya ada kendala ya. Oke, siap ya? Berikan pose termanisnya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang acara bebas. Acara bebas. Yo, mau bergaya. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Merah. Kuning. Hijau. Merah, kuning, hijau. Baiklah anak-anak, cukup ya. Untuk menutup kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Bapak minta Arbi sebagai doa penutupnya. Silakan Arbi. Baik Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri aktivitas pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arbi telah memimpin doa untuk kita. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan manfaat ya. Ada manfaat yang luar biasa. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, ada beberapa yang tidak diketahui menjadi tahu tentunya ya. Pak harap semuanya bermanfaat untuk kalian. Baiklah, Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan ya. Silakan tugasnya ingat 60 menit setelah kegiatan tatap maya ini berakhir. Silakan yang mau live, silakan live. Ya, Pak.